kerjanya dari pagi sampai pagi lagi, nggak kenal waktu, ngurus suami, ngurus anak. Nah, ini salah satu rekan kita yang begini luar biasa Pak. Jadi perjuangannya dia sekolah dari SMP, SMA sampai menjadi ibu rumah tangga sejati itu luar biasa. Mau Pak? Ini khusus kepada teman kita yang sudah jauh-jauh datang dari Cepu dan negara sebelah, negara Jawa Tengah. Dari negara seberang katanya. Untuk itu kami persilakan kepada Bu Retno dan menawarkan kita untuk memberikan sedikit ilmunya. Monggo, kami silakan. Terima kasih untuk Bapak dari yang sabun Sorabo. Terima kasih juga buat 96. Ini saya bingung ini ceritanya dari mana. Kemarin baru datang langsung ditembak sama Mbak Ririn ini. Dari mana? Iya. Banyak hal yang kita ini, saya khususnya, saya kan pekerja, banyak juga rekan-rekan kita yang bekerja, yang ibu rumah tangga sejati, itu yang kita lihat baru Bu Retno. Jujur saya itu lebih bangga melihat teman saya menjadi ibu rumah tangga sejati, ibu-ibu. Kenapa? Dulu ribetnya itu minta ampun dari pagi sampai pagi, anaknya rewel, suaminya sakit, nah begadang tiap malam seperti itu. Monggo diceritakan. Iya, jadi curhat ya. Sedikit curhat nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Untuk jadi ibu rumah tangga, saya pikir itu, menurut saya pun ibu-ibu dulu juga sudah senior dari saya. Saya kan barusan saja juga. Mungkin kalau menurut saya jadi ibu rumah tangga itu suatu kewajiban. Kewajiban karena posisi saya juga di rumah dan kebetulan suami juga tidak tiap hari ada di rumah. Mau tidak mau yang mulai dari bangun tidur, dari berangkat sekolah, dari anak makan sampai pulang ke rumah lagi, mama. Jadi mau tidak mau tetap mama. Jadi kalau jadi seorang mama itu biar sakit, biar pusing, tetap harus semangat, tetap maju. Nggak tahu itu nanti sampai rumah bagaimana. Mungkin seperti itu Bu. Ya, memang seperti itu dan saya melihatnya, saya pantaunya dari WA ya. Dia begadang, anaknya sakit, bilang anak saya lagi sakit, aduh bapaknya juga, aduh saya melihatnya, ayo soronya ya gitu loh. Sementara saya nggak seperti itu gitu loh. Tapi luar biasa saya melihat Bu Retno ini dan perjuangannya dia untuk menjadi saat ini adalah perjuangan yang luar biasa. Dari SMP dia berjuang untuk tetap sekolah, SMA tetap sekolah, benar Bu Retno? Alhamdulillah. Hingga menjadi ibu rumah tangga saat ini. Dan kalau boleh tahu untuk saat ini apa sih yang ingin Bu Retno raih, khususnya untuk anak-anak yang memang tahu jawab kita kepada Tuhan dan untuk generasi penerus bangsa ini? Untuk anak-anak harapan saya, anaknya semakin maju, semakin pintar. Untuk di agama juga untuk di pendidikan. Yang penting anak itu harus lebih dari orang tua. Luar biasa ya, luar biasa banget. Anaknya berapa Bu Retno kalau boleh tahu? Mungkin teman-teman semua yang di WA udah pada tahu ya. Anak saya 3, yang besar umur 15 tahun kelas 3 SMP kebetulan tidak ikut. Yang nomor 2 usia hampir 10 tahun kelas 1 SD. Yang kecil 7 tahun kelas 1 SD. Mungkin kalau kehidupan saya dulu waktu masih di sini karena jauh dari ibu dan saya tinggal sama bapak, mungkin teman-teman kalau bilang lain, saya yang dulu bukan saya yang sekarang. Pada dasarnya, pada intinya karena saya sebagai seorang ibu, saya tidak mau anak saya jadi seperti saya yang dulu. Hebat banget itu loh. Ibu Retno dengan 3 orang anak, suaminya kadang kerja di luar, jadi dia jadi bapak sekaligus jadi ibu, nyetir motor gede ya kan, anaknya sekolah gitu loh. Luar biasa kan gitu loh. Tepuk tangan buat Ibu Retno, teman kita alumni SMP Negeri 3 Batu 9396 yang sekarang menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih juga buat semua Bapak Ibu guru matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Jadi inspirasi kita semua ya.
belum bisa untuk produktif kembali, masih dalam keadaan sakit berbaring di tempat tidur. Kita hanya komunikasi aja by WA, dan kebetulan juga belum bisa hadir ya Pak Arya saat ini. Yang kedua kepada saudara kita Yuni Kristanti, sahabat kita yang telah ditinggal oleh suaminya tercinta dengan 2 atau 3 putra ya, saya kurang begitu jelas. Jadi kita memberikan hanya untuk meringankan saja, seperti itu. Yang ketiga dari saudara kita almarhum Novika Dian. Yang keempat dari almarhum Agus Trianin. Yang kelima saudara kita Titis. Dan yang keenam saudara kita Nono. Dari nama-nama yang kami sebutkan, mohon untuk bisa maju di depan Atau perwakilan. ataupun perwakilan. Walaupun domisilinya di Jawa Barat, tapi juga berkenan untuk memberikan bantuan. Yang ketiga saudara Bram, Sama saudara untuk yang mewakili Mas April siapa? Mohon Mas Dian Cawes. aku aja karya gede tak pantes. Novika Dian. Suartati. Iya, Bu Suartati. Hah? Buni aja, Buni yang mewakili. Yang pertama kepada saudari Aprilia, Mas Didi, Mas Didi. Inilah secara simbolis kami serahkan bantuan untuk rekan kita Aprila yang saat ini sedang menjalani proses penyembuhan. Yang kedua kepada saudara Juri, sebelum turun bisa gerak sih Pak Bu Yuni jangan dilihat nilainya Bu, tapi semoga bisa bermanfaat untuk diadakan ini. Kemudian dari almarhum Novika Dian, Kristanti. yes, ya. Dilanjutkan dari almarhum Bung Agus Triani. Berikutnya saudara Titis. Nunu. Saudari Nunu diwakili oleh saudari Khairul sendiri. Ya. Terima kasih. Itu sebesar 18.045.000. Lanjut. Dikeluarkan untuk tali asih 4 juta, sewa lokasi 33.500, uang muka kaos 1 juta, pemesanan stempel 100.000, pelunasan kaos 4.477 sekian, tambahan kaos kekurangan 47 piece 2.200, kaos lagi untuk panitia yang terakhir 455, snack dan dengan bla 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 bla. 15 adalah sebesar 3.660.000 rupiah. Nanti kepada Bapak Wik untuk menutupi anggota dan saya dan Mbak Ririn, apabila dari awal sampai akhir
ada kata-kata yang kurang berkenan, kami hanya manusia biasa yang luput dari kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras dari awal hingga terlaksananya acara ini, baik secara moral maupun material. Terima kasih, sukses selalu, dan kita terus berjuang menuju yang lebih sukses lagi. Kami minta Bapak Ibu doa dulu ya. Boleh? Setelah doa, kami mohon nanti bisa foto-foto di atas ini bersama guru-guru yang hadir pada saat ini. Mohon kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian angkatan tahun 96, masih sangat seger, sangat fresh. Marilah kita acara ini dengan doa. Tadi ada permintaan dari teman-teman kalian, dari Mbak Ririn sama Mbak Arti, Mas Hardi ya, itu Arti, Hari. Seiring perjalanan waktu, karena nyawa kita tidak ikut punya, yang punya yang bisa kuasa. Kemudian kita pun tidak tahu kapan kita akan menyusulnya. Kami akhiri dengan doa pada kali ini, mudah-mudahan kita semuanya yang masih hidup ini, yang masih seger ini, masih sehat ini, selalu diberi kesehatan, kerahmatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul orang yang benar, orang yang diridhoi oleh Yang Kuasa. Baiklah, seiring perjalanan dari tahun 96 hingga tahun 2015 ini, ada beberapa teman kalian yang sudah meninggal dunia maupun guru kalian yang sudah mendahului kita. Yang pertama kepada yaitu Ananda Yuyun Harpini, yang semoga amalnya diterima dan dosanya diampuni, termasuk Supendi Ari Triastuti, ya. Ari Anis Triastuti, kemudian Novika Dian, ya, Novika Dian, kemudian Agus Trianing Sutopo, kemudian Agus Wijayanto dan Muhammad Kurniawan. Ada 8 ini ya. Ya, kita nyanyi dengan doa, mudah-mudahan anak-anak semuanya betul-betul dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalnya diterima dan ditempatkan di sisinya di surga yang dijanjikannya. Allahumma amin. Kemudian berikutnya dari ibu kita, guru yang telah meninggalkan kita juga, Ibu Sri Mardiatani. Ini sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Kemudian Bu Sri Rahayu, berbahasa Indonesia ya. Kemudian Bapak Sucipto, kepala sekolah kalian semua, yang rumahnya di Sengkaling, sudah meninggal juga. Dan yang terakhir meninggal di Tanah Suci ketika ibadah, yaitu ketika mau balang jumroh, yaitu Bapak kita Haji Junaidi. Mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah SWT dan dosa-dosanya diampuni dan ditempatkan di sisinya dengan kemuliaan. Allahumma amin. Dan termasuk kita semua yang ditinggal, kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Yang jelas mati itu pasti terjadi. Tidak ja'a jalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Di Auzubillahiminasyaitonirrajim, apabila nyawa itu umur itu telah sampai pada titik mongso atau waktunya, pada waktunya, maka diundur sesaat pun tidak bisa,
diajukan pun juga tidak bisa. Oleh karena itu yang jelas persiapan kita, bekal kita masuk sana. Saya salut sekali kepada rekan-rekan semua di alumnus tahun 96 ini yang membentuk suatu kekeluargaan yang begitu hebat. Cita-cita Bapak Guru dulu begitu, jadi menginginkan kalian semua saling bantu membantu, saling peduli kepada sesama. Itulah yang nilainya yang tidak ada harganya ya. Kepedulian kita kepada sesama inilah yang menjadi hal yang pokok. Kalau soal ibadah diserahkan ke semua pribadi-pribadi, tapi kalau hal yang sesama ini urusannya jadi panjang. Oleh karena itu kalau ibadah kita nggak urus kamu ibadah seperti apa, tapi bagaimana kita dengan sesama saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, yang jaya membantu yang belum jaya. Saya kira itu jalan-jalan untuk menjadikan kita S3 semakin jaya, sekalipun sudah tidak di sekolah, tapi rohnya ini masih tetap di alumnus kita ya. Dan kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para bapak ibu guru kami, dosa dari teman-teman kami yang telah mendahului kami, dan dosa kita semua. Ampunilah dan Engkaulah ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang teramat sayang, berilah kasih-Mu dan rahmat-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa menapak dunia ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keberkahan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemberi, Engkaulah Tuhan pengasih dan penyayang, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keridhaan-Mu kepada kami, berilah petunjuk-Mu kepada kami ke jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi, dan jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau suka. Jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan dosa ya Allah. Dan kalau kami bersalah, kalau kami berdosa ya Allah, sekarang ampunilah kami dan